Sama, salam kenal dan terima kasih lagi untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk kita belajar bersama. Judul dari kelas hari ini, belajar, karena saya sendiri pun masih belajar. Kalau boleh, karena tema malam ini adalah tentang minim sampah, saya minta tolong karena sampah kan hubungan langsung dengan tempat di mana kita tinggal ya. Jadi kalau boleh saya minta tolong di depan nama Bapak Ibu dituliskan atau di-rename kota di mana Bapak Ibu bertempat tinggal pada saat ini. Contohnya saya sendiri tempat tinggal di Marseille di Prancis Selatan. Jadi saya akan merename diri saya Marseille. Nah, serunya kalau kita ada dari berbagai tempat, nantinya saya tentunya buat saya pribadi akan belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian. Saya share ya. Nah, kelas kita malam ini akan santai dan sangat interaktif. Jadi nanti saya harap rekan-rekan sekalian bisa memberi reaction, memberi jempol ke atas atau ke bawah, atau dari reaction yang ada supaya saya tahu ya bagaimana Bapak Ibu merasa dengan hal-hal yang ada di sekitar kita yang berhubungan dengan sampah yang dekat sekali dengan hidup kita. Oke. Siapa saya gitu. Saya secara sengaja meminta pada Mas Dimas untuk tidak membacakan background pendidikan saya karena apa yang akan saya paparkan malam ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan pendidikan saya gitu. Tujuan saya sharing malam ini adalah supaya rekan-rekan sekalian yang saya pribadi adalah orang normal, bisa mempraktikkan hal-hal baik dan tujuan saya adalah supaya bisa juga menularkan hal-hal baik ke rekan-rekan sekalian gitu. Saya lahir dan besar di Indonesia dan saya pernah tinggal di 4 benua. Profesi saya adalah guru TK dan juga guru bahasa yang berhubungan dengan hidup minim sampah. Saya adalah praktisi minim sampah sejak 2022, tapi tentunya saya masih belajar terus sampai hari ini dan belum sempurna. Produksi sampah residu saya dengan asumsi rumah tangga saya itu 2 orang, saya dan suami, totalnya adalah 15 kilo per tahun. Dengan asumsi itu adalah 1,5 kilo per bulan. Saya mengikuti Zero Waste Challenge 2023 di Marseille sebagai satu dari 100 peserta terpilih, di mana kami nanti akan juga belajar bersama dengan orang-orang Prancis yang dan pendatang yang tinggal di Marseille. Kami akan belajar terus lagi tentang info-info yang berhubungan dengan persampahan, pengolahan sampah, dan juga bagaimana meminimalisir sampah. Saya share dan membagikan praktik-praktik yang sudah saya lakukan sendiri di keseharian saya, tapi saya tidak menamakan diri saya content creator ya. Saya menciptakan Instagram saya itu sebetulnya untuk memotivasi diri sendiri supaya saya nggak mundur dengan sesuatu yang sudah saya mulai. Oke, sekian tentang saya. Nah, sebelum saya paparkan yang slide berikutnya, saya mau nanya nih, ada nggak dari rekan-rekan sekalian yang sudah memulai hidup minim sampah? Boleh raise hand atau boleh di chat. Nggak harus udah minim ya, tapi Mas Dimas, terima kasih. Mbak Eliza, terima kasih. Temennya kita banyak ya ternyata. Dan kita tahu bahwa butuh banget nih komunitas dan teman-teman yang sepemikiran, sepaham, sama-sama mengerti, makanya itu salah satu tujuan kita hari ini. Kenapa sih, pengen tahu kenapa sih banyak yang orang-orang kok mulai go green-nya nggak cukup cuman go green aja, tapi sekarang orang-orang meminimalisir sampah, sebabnya apa gitu. Kenapa saya pribadi sudah memulai sejak 2002, saya nggak salah ketik ya, 2002 bukan 2020. Artinya itu 21 tahun yang lalu, semenjak saya kuliah,
Saya mulai dengan bawa tas belanja sendiri, karena waktu itu saya mulai belanja untuk kebutuhan sehari-hari sendiri. Nah, waktu itu saya cuman bawa tas belanja atau shopping bag hanya karena ngikutin orang lain aja, tapi nggak karena saya betul-betul mengerti kenapa sih ini harus dilakukan, gitu. Dan kenapa saya cuman bawa shopping bag aja, bahkan nggak melakukan hal yang lain gitu, karena saya sendiri belum mengerti. Nah, apa aja sih kalau menurut pendapat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, yang bikin orang tuh harus hidup minim sampah? Saya mau tahu dong masukannya. Pak Alexander Sindoro belum, kalau teman-teman ada yang belum nggak apa-apa, kalau ada yang sudah mulai bawa kantong plastik, kantong plastik sudah dilarang di minimarket, luar biasa di Surabaya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, boleh diikuti oleh teman-teman. Kenapa sih menurut teman-teman, rekan-rekan, orang tuh harus minim sampah? Sebabnya apa? Tadi mungkin ada yang udah lihat sedikit ya contekannya di slide berikutnya. Tapi pengen tahu dong kalau dari pendapat awam, kenapa sih kita harus minim sampah? Kalau mau langsung dibuka mic-nya menjawab langsung boleh ya. Oke, jadi saya paparkan, saya share. Banyak orang memulai hidup minim sampah itu karena alasan perubahan iklim. Mbak Eliza, karena banyak sampah yang tidak terolah baik. Betul Mbak Eliza, terima kasih. Nah itu membawa kita karena sampah tidak terolah baik membawa kita ke poin kedua. TPA menjadi penuh. Ya, kita lihat sendiri di Jakarta, di Indonesia, di berbagai kota di Indonesia sekarang TPA sudah mulai penuh dan terus menggunung. Padahal sebetulnya penuhnya tuh kapan sih itu dibilang penuh? Pas udah longsor kah? Nah, berikutnya menghindari bencana alam. Kita tahu ya bahwa salah satu penyebab bencana alam banjir itu disebabkan oleh sampah juga gitu. Ada juga orang-orang yang memulai hidup minim sampah karena tanggung jawab ke anak cucu gitu. Lalu takut konsumsi mikroplastik. Nah, kalau saya pribadi, saya punya berbagai pengalaman yang akhirnya memantapkan saya bahwa saya harus semakin meminimalisir sampah. Salah satunya adalah saya melihat di Indonesia terutama gitu ya, pemulung itu harusnya tidak menjadi profesi. Orang yang mengorek-ngorek sampah, memisah-misahkan sampah demi mencari mata pencahariannya, itu harusnya tidak menjadi profesi ya. Gitu. Kadang kita bilang biarin aja nanti kan buat pemulung gitu. Nah, di situ saya ingin memanusiakan manusia gitu, bahwa pemulung itu tidak harus mengorek-ngorek sampah. Kedua, saya pernah tinggal di Afrika. Nah, pada waktu saya tinggal di Afrika, saya mengajar anak-anak jalanan di Afrika, dan suatu hari salah satunya meninggal, tewas karena mungkin karena kelaparan dia makan makanan yang dia temukan di tempat sampah yang dia lewat, mungkin di TPA ya, dan tiba-tiba kami dapat kabar bahwa dia meninggal dunia gitu. Setelah itu saya dan suami mempelajari ya kenapa sih, sebabnya kenapa dia makan apa kok bisa sampai meninggal, dan akhirnya kami pun bersepakat oke, kalau gitu kita jangan sampai tidak menghabiskan makanan ya, karena jangan sampai dipungut oleh manusia atau binatang dan nantinya malah menjadi racun bagi dirinya, apalagi menghilangkan nyawa. Oke, itu cerita dari saya pribadi. Nah, kita tuh sering banget ya, apalagi pas 17 Agustus bilang kita sudah merdeka gitu. Nah, ada salah satunya yang hashtag merdeka sampah. Kita beneran nggak sih udah merdeka sampah? Kemana sampah kita? Nah, saya mau tanya lagi nih ke teman-teman. Ada yang tahu nggak sih sampah kita setelah kita masukkan ke tempat sampah dan nanti diangkut oleh tukang sampah atau orang yang bertugas di sekeliling rumah kita, itu nantinya akan kemana?
Kalau memang diolah oleh pemerintah, diolahnya bagaimana? Ada yang tahu, boleh dong di-share? Hanya menumpuk di TPA, betul Mbak Isti. Lalu yang di-recycle kemana? Saya share ya, faktanya di kota-kota dan negara-negara yang berbeda, plastic waste, di sini disebutnya plastic waste, tapi sebetulnya sampah itu bukan hanya plastik aja ya. Gitu. Ada yang berakhir di TPA, landfill, TPA seperti tadi katanya Mbak Isti. Lalu open dump sites juga ya, itu seperti TPA, ada yang berakhir di laut, ada yang sedikit yang masuk ke recovery facilities atau recycling facilities, artinya di recycle, diguna ulang. Ada juga yang masuk ke insinerator, dan tergantung dari energi yang digunakan di masing-masing negara. Insinerator ini tentunya akan memakai listrik. Nah, tinggal nanti si negara tersebut memakai apa nih untuk produksi listriknya. Saya tampilkan video berikut, silakan disimak. Suaranya kedengeran ya? Data dari World Economic Forum tahun 2017 menyebutkan 620.000 ton sampah plastik mencemari perairan Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sampah kurang tepat. 78% sampah plastik rumahan dibakar dekat dari rumah, 12% dibuang ke aliran air, dan 10% dibuang di tanah ataupun dikubur, yang akhirnya sampai ke laut. Oke. Ya, terima kasih Mas Dimas. Nah, saya pribadi tinggalnya di Marseille, jadi saya kalau ada yang nggak tahu, Marseille itu dekat dengan Nice dan Cannes. Jadi kami ada di pesisir pantai. Nah, ini bukan cuman terjadi di Indonesia. Ternyata kita sering banget ya lihat video-video, foto-foto sampah yang berakhir di pantai di Bali gitu misalnya. Ternyata bukan cuma di Bali, kami yang di Prancis pun mengalami ini gitu. Dan waktu saya tinggal di sini sudah 3 tahun. Nah, setelah saya tinggal di pinggir pantai, saya belum pernah ya sebelumnya tinggal begitu dekat dengan laut gitu. Barulah saya sadar bahwa banyak banget ternyata sampah itu berakhirnya di laut. Walaupun kadang kita buang sampahnya di depan rumah. Kadang ada yang ini yang puntung rokok ya, kadang buang puntung rokoknya di depan rumah. Tapi kan ada angin, ada banyak hal yang bisa mengakibatkan si sampah-sampah ini berakhirnya di laut. Nah, ini di Marseille, sedangkan ini yang di Indonesia. Kenapa sih kita harus minim sampah? Tadi disebutkan ya bahwa kita untuk anak cucu kita gitu. Ini saya dan tim di sekolah TK dulu tempat saya mengajar, kami mengadakan beach clean up di salah satu pantai di Balikpapan. Saya dulu mengajarnya di Balikpapan. Nah, yang membuat saya berpikir adalah dulu waktu zaman kita kecil ya, mungkin tahun 90-an, 80-an gitu, bahkan 70-an. Saya hampir nggak pernah dengar ada yang mengadakan beach clean up. Gitu. Memang kita belajar ya tentang gotong royong, membersihkan got atau membersihkan lingkungan kita gitu. Tapi rasanya jarang banget lihat orang tuh berbondong-bondong rame-rame bareng-bareng membersihkan pantai. Sedangkan hari ini anak-anak pun ikut bersihkan pantai. Harusnya kan mereka main aja, menikmati aja gitu. Tapi kenapa ini sampai terjadi gitu? Ternyata salah satu sebabnya itu ya tadi bahwa pengolahan sampah kita ternyata kurang baik.
Oke. Betul Mbak Lydia, miris ya lihatnya, anak-anak kok kasihan sekali nih harus ikut-ikut membersihkan sampah. Oke, selanjutnya apa aja sih sampah yang kita temukan di laut? Dan ini adalah tipe-tipe sampah yang kita temukan ya di laut. Yang dekat dengan kehidupan kita, mungkin yang botol plastik itu makan 450 tahun untuk terdekomposisi. Tas plastik 10 sampai 20 tahun. Kebayang ya. Jadi dibandingkan waktu pakainya, waktu untuk terdekomposisinya tuh jauh lebih panjang. Gitu. Ada juga botol pasta sisa odol, lalu ada styrofoam cup di situ yang terbuat dari styrofoam makan waktu 50 tahun, lalu bahkan gelas botol kaca ini sebetulnya kalau masuk ke box ya, atau box yang benar, tong sampah yang betul, atau kalau memang diolah dengan baik, kaca itu bisa di-recycle berulang-ulang kali tanpa mengurangi kualitasnya. Tetapi kalau dia jatuhnya ke laut, tidak diketahui jangka waktu sampai dia terdekomposisi. Di sini ada juga popok bayi 450 tahun, kaleng besi ya 50 tahun, dan berbagai macam yang lain. Nah, sedihnya adalah sebagian besar yang ditemukan di laut ini bisa banget dihindari. Dan kadang ada ya styrofoam cup yang tulisannya kertas gitu, padahal bukan styrofoam. Gelas yang terlihatnya seperti kertas, padahal tidak mungkin ada gelas yang hanya kertas aja. Udah pasti itu berlapis dan susah di-recycle, dan nggak mungkin hanya kertas aja karena tidak akan bisa menampung cairan ya kalau memang cuman dari kertas aja. Oke. Jadi dari sini kita lihat bahwa penting ya untuk kita meminimalisir ini gitu. Karena yang sekarang sudah buat polusi di laut aja udah banyak, bukan cuma di Asia tapi juga di Eropa. Dan dimanapun, di mana-mana. Oke. Nah, tadi itu disebutkan bahwa ada ketakutan memakan atau mengkonsumsi mikroplastik. Mikroplastik itu plastik yang sudah sampai ukuran milimeter ya, di bawah 1 milimeter. Nah, itu yang berakhir di lautan, itu nantinya akan secara logika itu akan termakan oleh hewan-hewan di laut yang kalau kita konsumsi nantinya tentunya akan masuk ke tubuh kita juga. Terima kasih ya. Ada info banyak popok bayi dibuang di Sungai Berantas, betul sekali. Dan itu bikin polusi banget ya, bayangin kita memakai laut, kita menikmati laut, tapi pada saat yang bersamaan ada popok di situ. Nah, ini adalah sesuatu yang saya pelajari. Saya waktu itu nonton satu film, judulnya Pulau Plastik. Kalau teman-teman mau nonton bisa juga ada di Netflix. Nah, itu diinformasikan bahwa di film itu dites ya 100 orang yang tinggal di sekitar Pulau Jawa gitu. Dan fesesnya dites, dan ternyata di dalam feses 100 orang itu ditemukan mikroplastik yang kalau di total dalam seminggu itu sebesar 1 kartu kredit. Jadi kita udah seperti nelen kartu kredit ya. Nah, permisi. Nah, itu sekitar 5 gram per minggunya. Bayangin ya, kita sampai dulu-dulu nggak pernah dengar tentang makan mikroplastik, nggak pernah kebayang bahwa di makanan kita akan ada plastiknya. Nah, berita-berita terbaru itu menginformasikan bahwa
mikroplastik ternyata bukan cuman ditemukan di feses, tapi juga di darah. Dan ini berita tahun 2022 untuk pertama kalinya mikroplastik itu ditemukan di paru-paru. Sedih banget dengernya. Nah, kenapa di Indonesia itu ada frasa darurat sampah gitu. Nah, darurat sampah yang terjadi di Indonesia itu pemicunya salah satunya adalah gunungan sampah yang meledak di TPA Lui Gajah. Ini di Jawa Barat kalau saya nggak salah pada bulan Februari 2005. Jadi ini terjadinya pagi-pagi pukul 2 di mana gunungan sampah ini ternyata kalau ditumpuk nyampur itu makin lama gas metan yang diproduksi oleh campuran unsur-unsur yang ada itu mengakibatkan ledakan, bisa mengakibatkan ledakan gas metan dan ini sudah terjadi. Mengubur manusia sebanyak 157 orang meninggal dan itu 2 kampung Cilimus dan Kampung Pojok itu terdampak. Sedih banget. Dan sampai hari ini tanggal 21 Februari 2005 ini diperingati sebagai Hari Sampah Nasional. Terima kasih Mbak. Iya betul ya, pemerintah Mbak Lydia menyarankan pemerintah harus juga bikin regulasi selain kesadaran masyarakat. Terima kasih. Nah, ini yang terjadi di kota saya nih di Marseille. Istilahnya saya yang hidup di Eropa atau teman-teman yang pernah berkunjung juga ya ke negara atau kota yang istilahnya lebih maju gitu dari Indonesia. Kita pikir kadang kita berpikir, aduh pemerintah belum kasih solusi nih, pemerintah belum kasih solusi. Nah, pertanyaan saya balik ke diri saya pas saya lihat ini terjadi pada bulan Februari 2022 ya, pemerintah di sini juga gencar bilang, oh ya kami mendukung biodiversity, kami akan memproteksi lingkungan. Fast forward beberapa bulan di Prancis kalau teman-teman tahu itu sering banget terjadi strike ya, mogok kerja. Nah, kali ini yang mogok kerja di kota saya adalah pengumpul sampah. Jadi sampah itu yang di bak yang campur tidak diangkut selama berminggu-minggu. Walaupun sampah-sampah yang di tong recycle tetap diangkut karena yang mengerjakan berbeda ya timnya. Nah, yang terjadi ini saya lihat yang di gambar bawah gitu. Kok banyak banget ya kardus yang sebetulnya kardus atau kertas itu kan sesuatu yang recyclable gitu. Kenapa nggak masuk ke tong recycle? Nah, itu jadi pertanyaan buat saya. Pemerintah sudah menyiapkan loh fasilitasnya. Tapi ternyata konklusi saya adalah masyarakat belum tentu siap. Walaupun pemerintah sudah menyiapkan gitu. Dan ini waktu itu udah jadi darurat karena dalam setahun tukang sampah mogok 4 kali, bahkan kami disarankan untuk simpan dulu ya sampahnya selama mungkin di dalam rumah. Jangan dibuang dulu karena kalau enggak orang-orang nggak bisa jalan di trotoar gitu. Kebayang nggak sih rekan-rekan sekalian ini tuh terjadinya di negara maju loh. Nah, jadi kita nggak nunggu, kita kadang nggak ada waktu ya gitu. Dan untuk yang di Indonesia mungkin hari ini kita belum punya tuh yang namanya tong pilah sampah gitu, beda-beda tong. Tapi yang kita harus mengerti dari sekarang adalah itu nanti buat apa sih? Apakah kita udah siap manfaatin segala fasilitas yang nantinya suatu hari kita harapkan udah ada di Indonesia, akan ada di Indonesia dan juga di kota-kota di seluruh Indonesia ya. Kalau ada yang pernah dengar tentang impor sampah, nah ini adalah salah satu berita yang pernah saya baca di website yang mengatakan bahwa sampah-sampah yang ada, kan kita tahunya di Indonesia itu, oh waktu itu menerima sampah terus dikembalikan ke beberapa negara oleh Pak Jokowi gitu. Nah, dari sisi Prancis, dari sisi Eropanya ya gitu. Ada yang mengatakan
daripada mahal di recycle nih sampah-sampah kita dan hasilnya nggak berharga setelah di recycle, ya udah baiknya ekspor aja ke Asia. Hal ini bikin saya sedih dan juga terhina ya sebagai orang yang ada di Asia gitu. Emangnya benua saya, negara saya itu tempat buang sampah, kan bukan. Nah, ini foto yang ditampilkan di film Pulau Plastik, bahwa sampah-sampah yang diimporkan ke Indonesia ya, ini ternyata menumpuk. Ini ada di Jawa, dan itu waktu itu dijabarkan di film Pulau Plastik bahwa kan dokumenter ya, jadi ditunjukkan ada yang masuk ke tempat penampungan sampah impor ini, dan itu ternyata memang ada loophole di salah satu aturan pemerintah kita bahwa sebetulnya sampah yang diterima tuh sampah kertas. Tapi pada kenyataannya ada oknum-oknum yang menyelipkan barang sampah-sampah lain ya di dalamnya. Jadi luarnya kertas, di dalamnya ada popok bayi, ada odol, ada sampah macam-macam gitu. Nggak cuman kertas. Mungkin kalau kita lihat dari jauh nih di foto ini kelihatannya putih-putih ya. Oh, mungkin ini kertas. Ternyata setelah dideketin dalamnya popok pun ada. Oke, nah sekarang dengan kita udah tahu fakta dan alasan kenapa kita harus hidup minim sampah, mengurangi sampah sebisanya. Kita mau solusi atau polusi? Tentunya kita semua maunya solusi ya. Tadi kita sudah lihat gitu, pemerintah misalnya seperti di tempat saya di Prancis gitu. Apakah dengan pemerintah bertindak itu cukup? Kita udah lihat ya ternyata tidak. Apakah kita buang sampah pada tempatnya sudah cukup? Ternyata juga tidak. Karena seperti tadi kita udah lihat, sampah kita buang ke tempat sampah di rumah, diangkut cuman pindah aja ke TPA. Nggak jadi apa-apa di TPA selama bertahun-tahun lamanya. Jadi yang harus kita kita lakukan adalah mengurangi sampah, dan juga saya akan jelaskan sedikit nanti tentang pilah sampah. Oke, nah sekarang tadi teman-teman ada beberapa ya yang bilang sudah mulai hidup minim sampah gitu. Terima kasih sekali. Dan untuk yang belum memulai dan mau memulai tapi bingung mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Saya jelaskan di sini yang sering kita dengar ya. Yang sering kita dengar di sini adalah reduce, reuse, dan recycle. Ternyata dalam kenyataannya banyak banget yang bisa kita lakukan selain reduce, reuse, recycle. Recycle malah adanya di urutan kedua dari paling bawah gitu. Kadang kita bilang nggak apa-apa, kita beli minuman ini, nanti juga bisa di-recycle. Ternyata kenyataannya kan untuk bisa di-recycle itu materi-materi harus dipisahkan ya, sesuai yang sama, terus nantinya dibersihkan, nantinya diolah lagi menjadi barang baru. Jadi untuk merecycle pun ternyata nggak mudah, karena prosesnya panjang dan tentunya ada dananya ya. Yang paling atas, yang paling dapat kita lakukan adalah rating. Kita pikir lagi apakah dari yang kita konsumsi selama ini kita bisa lebih mindful. Apakah kita benar-benar perlu misalnya suatu barang yang misalnya bahkan kita udah konsumsi bertahun-tahun hanya karena udah terbiasa aja. Saya pribadi yang rating ini terjadi waktu kemarin pandemi. Saya udah pakai bedak bayi ya, saya jadi nggak pakai apa tuh namanya, saya nggak pakai deodoran, tapi saya pakai bedak bayi. Tapi karena kemarin waktu pandemi itu kan belanja terbatas. Akhirnya salah satu yang tidak saya beli lagi adalah bedak bayi. Nah, itu bisa jadi contoh untuk kita lebih mindful. Nah, di bawahnya ada refuse, menolak. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut apa aja yang bisa kita tolak selain alat makan, selain sedotan, dan lain-lain. Reduce ini nanti bersamaan akan saya jelaskan. Regive di sini artinya memanfaatkan barang yang kita terima dari orang lain tapi tidak berdaya guna bagi kita
bisa kita berikan lagi atau teruskan lagi ke orang lain. Tentunya dengan mempertimbangkan kesantunan ya. Repair, memperbaiki barang-barang kita. Jadi bukan rusak langsung dibuang, tapi kita usahakan dulu diperbaiki supaya bisa dipakai lagi. Yang harus kita ingat juga, kalau pas kita dulu ada yang bilang lem biru aja ya, lempar beli yang baru. Pas kita lem biru, beli baru itu, benda apapun yang kita beli itu pasti menimbulkan jejak karbon. Pada ujung-ujungnya minim sampah ini tujuannya juga meminimalisir jejak karbon ya. Jadi menyadari hal itu, saya semakin berpikir, oke, berarti barang yang udah saya punya ini harus berdaya guna maksimal sampai nanti akhir hidupnya. Gitu ya, sesuatu itu tidak menjadi sampah sampai kita itu memutuskan bahwa itu sampah. Oke. Yang berikutnya adalah rent, pinjam atau sewa. Ini bisa apapun ya, mulai dari hal kecil seperti baju sampai misalnya apartemen atau tempat tinggal gitu. Dan rot ini artinya sisa konsumsi organik yang dikomposkan. Sampai di sini saya lanjutkan, ini yang solusi-solusi paling mudah. Ya, versi saya ya, kalau dari saya yang sangat mudah apa aja, dalam arti di sini tidak usah kita mengubah kebiasaan terlalu banyak gitu ya. Ada hal-hal mudah yang bahkan nggak perlu biaya gitu, nggak harus beli-beli. Oke, pakai sampai habis. Misalnya di sini odol, kadang kita cuma pencet-pencet aja sampai ujung, tapi ternyata belajar dari komunitas zero waste, ternyata bisa dipotong dan pas dipakai bisa 3-4 kali lagi sikat gigi. Lalu cara menghindari struk termasuk KTM, bahkan dari cara bayar kita aja gitu. Kalau kita bayar, kalau di sini, kalau di Indonesia ada QRIS ya, Kak. Nah, kalau di sini banyak banget kebiasaan orang di sini bahkan bayar 2 euro, 3 euro aja itu pakai kartu gitu. Nah, saya juga dulu punya kebiasaan itu, tapi ternyata saya sadari, loh kok ternyata cara bayar ini kok menimbulkan struk panjang banget ya. Nah, kalau di Indonesia struk-struk yang modelnya seperti kertas fax itu tidak bisa di-recycle dengan mudah. Jadi, cara saya untuk menguranginya, saya bayar dengan cash kalau di sini, atau jadi saya ambil dulu ke bank atau dengan m-banking. Nah, kalau mau belanja ke supermarket juga ada beberapa supermarket yang sudah menyediakan aplikasi yang nantinya struk belanjanya tidak di-print tapi dikirim ke aplikasi. Nah, kalau di Indonesia udah banyak ya pilihannya, banyak banget. Cuman yang perlu diingat adalah kalau kita bayar dengan kartu debit atau kartu kredit, pasti akan keluar itu struknya. Lalu habiskan makanan. Habiskan makanan ini sepertinya simple, tapi ini hal yang kita lakukan setiap hari. Nah, dan Mas Dimas bahkan pernah nulis ya artikel tentang itu gitu. Nah, kalau saya mau sedikit lebih melakukan lebih, yaitu saya mau habiskan makanan dan saya bungkus sisanya. Misalnya di sini saya makan pancake gitu. Ininya nggak bisa saya bawa pulang ya, si marmaladenya, tapi butternya bisa saya bawa pulang. Ya udah, karena saya kemana-mana memang udah terbiasa bawa Tupperware, akhirnya butternya saya bawa pulang supaya mentega ya bisa saya bawa pulang supaya bisa dimanfaatkan kembali di rumah. Nah, yang berikutnya selipkan pesan hijau. Misal contohnya untuk waktu pesan ojek online. Kita dengan mudahnya bisa nambahin ya di sini. Tidak usah dikasih garpu, sendok, pisau, kresek plastik, sedotan, bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu itu juga ya kayak saus tomat, saus sambal yang saset-saset kecil itu gitu. Kadang kita perlu ya mengkonsumsi bumbu. Tapi kalau memang kita perlu, buat saya sih saya tidak mengkonsumsi bumbu-bumbu yang saset kecil, saya lebih baik beli yang botol kaca yang saset besar. Beli sendiri. Oke. Nah,
Itu mudah ya, itu nggak tenaganya sedikit sekali untuk ngasih catatan ini. Kalau diikutin sama sopir ojeknya syukur, nggak ya udah. Berikutnya, selipkan pesan hijau waktu online shopping. Di sini tentunya banyak ya yang kita terbiasa gitu dengan online shopping hari-hari ini. Kalau saya sendiri sudah mengurangi, tapi kalau memang kita harus online shopping, di sini pesannya adalah kita bisa menambahkan, tolong bungkusnya tanpa kantong kresek, atau tolong tidak usah seperti yang tadi ya, tidak usah diberi cutleries atau sendok garpu, tidak usah dibungkus bubble wrap, atau bisa ditambahkan, saya tidak keberatan kalau dibungkusnya dengan kertas bekas atau koran bekas. Ini udah sering saya lakukan dulu dan kebanyakan merchant itu tidak keberatan. Atau ditulis, tolong packing dengan kantong kresek bekas atau kardus bekas. Kita juga dengan ini kita juga membantu ya mereka yang punya bisnis online shopping. Mbak Lidiawati angkat tangan, mau bertanya. Kalau belum saya lanjutkan. Solusi lainnya yang udah pernah saya lakukan adalah utamakan beli di toko, karena ini menghindari bungkusan. Kenapa saya udah mulai mengurangi banget online shopping, karena kalau online shopping tuh sampai di rumahnya pusing karena ada bungkus kardusnya, ada lakbannya yang tidak bisa dipakai ulang, di dalamnya ada sumpelannya banyak banget, nanti dibungkus plastik lagi. Nah, itu kan semuanya harus kita pertanggungjawabkan ya, gitu. Akhirnya saya utamakan beli langsung aja di toko kalau memang itu memungkinkan. Nah, kalau kita tidak punya pilihan lain selain online shopping, kadang ada pilihan untuk pick up-nya di tokonya. Nah, itu juga bisa dipilih. Kalau di dalam berbagai kesempatan, saya berusaha banget pakai ulang selotip atau lakban. Misalnya, kalau pas lagi dikirimin kue kering atau coklat, gitu yang kotaknya plastik, itu kalau kita buka selotipnya baik-baik itu panjang banget sebenarnya selotipnya. Nah, itu bisa ditempelkan di meja atau di permukaan yang licin, nanti kita perlu tinggal diambil aja, dipakai ulang. Nah, untuk orang tua atau pendidik, kita bisa contohkan ke anak-anak sejak dini. Kenapa kita contohkan ke anak-anak sejak dini? Supaya mereka itu tidak merasa mereka mengubah pola hidupnya nanti pas dewasa. Kita kan sekarang misalnya ada saya gitu yang tiba-tiba hari ini bilang, oh kita harus hidup minim sampah. Wah itu kadang mengagetkan banget ya, karena tentang pola hidup itu kan sesuatu yang udah kita jalani sejak kecil selama berpuluh-puluh tahun gitu, dan tiba-tiba hari ini harus diubah itu tidak mudah. Beda kalau kita contohkan ke anak-anak sejak dini, itu menjadi pola hidup mereka, mereka terbiasa dengan itu. Nah, saya mau mengundang nih teman-teman, rekan-rekan, ada nggak sih dari cara-cara yang saya udah paparkan nih, ada nggak yang punya ide lain? Kalau ada, boleh ya di-share di chat. Ini akan jadi masukan juga buat kita bersama. Nah, selanjutnya, ini yang tadi ada di segitiga terbalik itu ya. Reuse, pakai ulang, bisa dengan wadah atau bisa dengan wadah, bisa Tupperware, nggak harus Tupperware ya, boleh wadah apa aja. Dan juga botol, yang paling gampang botol. Dengan saya lanjut dulu ke, maaf. Oke, refuse, reduce, dan reuse itu kadang bergabung jadi satu, karena pas kita punya penggantinya, pas kita punya alat yang untuk kita reuse, seperti botol, kita jadi enak untuk refuse, kita jadi enak untuk menolak, dan dengan itu kita bisa reduce. Misalnya botol plastik yang harusnya kita konsumsi, jadi nggak jadi kita pakai karena kita udah punya botol sendiri. Gitu. Ini kepake banget ya Pak, dan juga pas travel misalnya saya tetap bawa botol karena di berbagai airport itu bisa ngisi air malah. Oke.
Upcycle artinya menggunakan kembali sesuatu yang mestinya jadi sampah menjadi hal-hal yang berdaya guna. Misalnya di sini botol dipakai jadi pot. Mengolah di sini eco-brick, tapi ini tidak akan saya bahas. Memperbaiki tadi udah kita bahas ya. Memilah sampah nanti akan saya bahas lebih lanjut, dan juga mengkompos. Nah, ini sedikit lebih susah daripada cara-cara mudah yang tadi saya udah paparkan di slide sebelumnya ya. Nah, ada masukan nih dari Mbak Mary, mengurangi penggunaan tisu kering dan basah. Terima kasih Mbak Mary. Saya sendiri bawa sapu tangan ya. Sapu tangan itu dulu zaman kita kecil kan sering banget ya sering banget dipakai di mana-mana. Sekarang udah jarang banget yang pakai sapu tangan. Kebanyakan memilih memakai tisu. Nah, saya membiasakan diri sekarang bawa sapu tangan ini kemana-mana, termasuk satu plastik lagi untuk sapu tangan kotornya setelah makan. Nah, untuk tisu basah itu ternyata mengandung plastik ya. Itu saya diinfokan oleh teman saya, dan sejak saat itu saya nggak pakai lagi tisu basah, walaupun itu nyaman banget ya. Saya mengerti kalau yang punya anak-anak pasti terbiasa banget memakai tisu basah. Tapi ya kalau bisa kita kurangin, kenapa enggak? Kedua, karena belanja online harganya biasa lebih murah daripada di toko offline, jadi godaan belanja online sangat besar Mbak Dia. Iya, saya sangat mengerti Mbak Glat. Makanya orang-orang yang memulai hidup minim sampah, sedikit-sedikit tuh menjadi lebih mindful, dan ada seperti saya yang akhirnya mulai hidup minimalis juga gitu, karena mengerti, akhirnya merasakan bahwa ya ampun, segala konsumsi kita tuh harus ini ya, harus lebih mindful ya ternyata, dari transportasinya, dari pengirimannya, nanti pemakaiannya, sampai akhir hidupnya, sampai menjadi sampah itu. Dari diproduksi itu semuanya ada jejak karbonnya. Makanya untuk saya paling gampang, oke, saya perlu banget nggak? Kalau memang saya nggak perlu banget, konsumsi itu mungkin bisa dikurangi. Lalu selanjutnya, untuk sampah organik rumah tangga dibuat ekoenzim. Betul, terima kasih. Ada yang menyebut ekoenzim, pupuk organik, dan biowash. Juga sampah masker dibuat. Wow, sampah masker dibuat pot tanaman, saya belum tahu nih. Makasih ya Mbak Yohana sarannya. Oh, sampah masker itu bisa dihancurkan, terus saya tahu nih ada satu waste manager yang mengolah itu menjadi pot tanaman. Bagus banget nih kalau memang bisa di-upcycle menjadi barang-barang yang berguna. Oke, kita lanjut. Terima kasih teman-teman untuk masuk inputnya. Nah, ini adalah solusi yang tadi saya sebutkan untuk refuse, reduce, dan reuse. Nah, di sini banyak sekali contohnya. Saya mau minta nih ke teman-teman, tolong share di chat, atau kalau berkenan ya, tolong share di chat 3 hal aja dari apa yang mau di refuse, reduce, dan reuse yang belum dilakukan. Jadi misalnya kalau yang udah bawa botol ya, apalagi nih hal lain yang mau dilakukan yang belum dilakukan sebelumnya. Oke, jadi yang ada sambil saya jelaskan, yang ada di slide ini ada namanya EcoSwap ya, sebutan kerennya adalah EcoSwap, yang adalah pengganti dari barang-barang sekali pakai yang biasanya kita terima pada saat kita konsumsi atau pas kita lagi jalan-jalan. Misalnya di sini cloth shopping bag itu tas belanja, ini punya saya, menggantikan kantong kresek. Di sebelahnya ada, setelah cloth napkin tadi udah ya, sapu tangan. Nah, ada produce bag. Produce bag ini adalah tas-tas kecil yang saya pakai buat beli sayur atau buah di tempat yang bisa beli curah atau di pasar. Jadi kita nggak usah pakai kantong-kantong kertas yang biasanya diselotipin terus nggak bisa dipakai ulang karena sobek. Oke. Silakan di-share ya 3 hal. Nah, ini juga nantinya
akan menjadi masukan buat teman-teman, kita mau ngelakuin apa sih nih? Ini kan teorinya udah ada. Nah, nanti memberi ide buat teman-teman ke depannya mau melakukan apa yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak di sini ada bambu cutlery set gitu. Nah, cutlery set ini nggak usah beli ya sebenarnya gitu, bisa banget nggak usah beli, tapi bawa aja sendok aluminium misalnya yang ada di rumah gitu, supaya kalau kita punya alat makan sendiri, kita nggak harus minta sendok plastik atau sendok bambu. Kadang ada sendok kayu ya. Bukan masalah ini sih, bukan masalah, oh iya ini kan sendok kayu, nggak apa-apa, habis itu bisa dikompos. Ya kalau masuknya ke tong kompos. Kalau dibuang ke tempat sampah campur ya sama aja, nggak jadi apa-apa. Makanya saya kadang keberatan dengan line tolak plastik gitu loh. Memang kita harus menolak plastik, tapi sampah itu bukan cuma plastik. Bukan berarti kalau itu bukan plastik lalu istilahnya kita menggampangkan untuk mengkonsumsinya gitu. Bahkan kadang kita mikir yang apa sih efeknya gitu. Kita bawa botol kan aku kan cuman minum 1 botol, cuman 2 botol, tapi itu kata 200 sekian juta orang di Indonesia yang hampir 300 juta gitu. Jadi itu sangat membantu kalau misalnya dari kita tuh bisa melakukan hal kecil tapi konsisten. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Oh, terima kasih Pak Paulus, Mbak Glad. Wow, coffee paper filter. Ini bisa menggunakan yang reusable ya Pak. Lalu botol kayu dan tin wall. Betul, tin wall itu bisa banget dipakai lagi, itu food grade. Dan itu sayang banget kalau cuman sekali terus dibuang, itu bisa banget dipakai ulang. Glass jar itu bisa dipakai ulang, metal lunchbox, terima kasih lunchbox, kadang nggak harus beli, bisa juga seperti tadi ya, memanfaatkan apa yang ada di rumah. Misalnya tin wall itu box yang seperti ini, cuman bahannya yang lebih tipis. Lalu reusable container lainnya. Yang ada di sini punya saya juga, saya suka bawa gula, ini tempat gula saya ya, supaya saya tidak mengkonsumsi gula yang kita dapat pas minum kopi. Pas kita dapat pas minum kopi kan gulanya sasetan tuh kecil-kecil. Nah, walaupun kecil, tapi kan sering banget gitu. Jadinya saya suka kemana-mana bawa gula sendiri. Lalu ada juga untuk review, untuk reduce pemakaian deodoran. Saya memakai Tawas. Ini punya suami saya ya, kalau saya kan nggak pakai. Ini Tawas. Ini sudah 4 tahun baru kepakai sedikit. Nah, ternyata ini juga ya, membantu banget juga untuk ngirit. Oke. Lalu yang suka saya bawa juga adalah sumpit. Di beberapa tempat itu sumpit itu kayu ya, dengan bungkusan kertasnya, dan itu ya walaupun dua-duanya recyclable, tapi biasanya sering banget masuknya tuh ke tempat sampah biasa. Kalau masuk ke tempat sampah biasa, seperti tadi saya udah katakan, menghasilkan metana dan tidak merepotkan untuk bisa di-recycle. Oke, masih semangat semuanya? Boleh kasih jempol. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini terima kasih, yang sering saya lakukan. Ini hanya untuk tempat makan aja, itu banyak banget ya. Untuk jajan, untuk beli roti, kadang untuk beli kue ulang tahun, gitu. Saya nggak jago baking, jadi saya beli kalau roti. Tapi sebisa mungkin kita kurang-kurangin lah gitu, apalagi kalau roti-rotian di Indonesia tuh dipak satu-satu ya di dalam plastik biasanya. Ini sekedar ide, lalu kita sudah mau selesai. Ini adalah yang beberapa akun Instagram yang saya belajar, di mana saya belajar tentang zero waste. Seperti yang Bapak Ibu tadi saya udah share,
saya bukan expert ya di bidang ekologi, dan saya nggak pernah sekolah di bidang ini. Saya belajar aja dari teman-teman dan komunitas-komunitas di sekitar kita gitu, sambil saya bilang pada diri sendiri, oke, saya mau maju satu hari satu hari. Oke, nanti materinya akan saya share kalau ada yang tentunya bukan ini aja, tapi masih banyak banget lagi content creator dan juga teman-teman zero waster yang share. Nah, terkait dengan zero waste, term zero waste gitu. Kadang kita ini ya ngeri gitu kalau dengar zero waste, apakah orang ini tidak memproduksi sampah sama sekali gitu? Gimana bisa kok tidak memproduksi sampah sama sekali? Hampir tidak ada yang sampahnya nggak ada sama sekali. Kebanyakan yang bilang zero waste itu maksudnya adalah sampah residunya. Artinya sampah residu tuh sampah yang masuk ke yang nggak bisa diapa-apain, nggak bisa di-recycle, nggak bisa diolah lagi ya, yang cuman terancam numpuk aja di TPA. Nah, itulah kebanyakan dari orang-orang ini gitu. Contohnya Mbak Andin dari 021 Suara Sampah, itu Mbak Andin sampahnya tuh hanya 3 botol selama bertahun-tahun gitu ya. Selama 3 tahun kalau nggak salah gitu. Sampahnya hanya 3 botol, semuanya yang tidak bisa terolah dimasukkan ke dalam 1 botol kaca gitu. Nah, itu saya belajar banget ya dari beliau. Nah, kalau ada yang mau share lagi, boleh loh. Nanti ya, Zero Waste Chef, terima kasih. Zero Waste Chef ini mengajarkan cara masak zero waste dengan minim sampah. Makasih Mbak Eliza. Nanti materinya akan di-share ya setelah selesai acara. Lalu ini adalah yang tadi saya share sedikit, saya mau share tentang pilah sampah gitu. Pilah sampah apa aja sih yang harus dipilah gitu? Sampah banyak banget. Ini yang di warna-warna yang di bawah ini yang tentunya akan berbeda di kota di mana kita tinggal gitu. Tapi kebanyakan kalau yang di kota-kota besar itu menerima kertas. Kalau sudah tapi kita tentunya harus pisah-pisahkan dulu ya, karena kan jadi yang ngangkut tuh udah enak gitu. Kertas, gelas, metal, dan ada juga yang sampah organik. Jadi sampah organik nih ada yang ngasih bucket gitu ya, ekosistem. Itu tuh dia ngasih bucket yang atau 1 ember yang tiap berapa hari diangkut untuk diolah. Nah, kebanyakan waste manager ini bayar. Ada yang memang tidak bayar. Bank-bank sampah itu kebanyakan tidak bayar juga. Kalau yang mau ke bank sampah bisa di Google aja bank sampah di sekitar tempat tinggal gitu. Itu langsung keluar kok. Nah, itu kebanyakan bayar bulanan atau tahunan. Tapi kalau memang budgetnya ada dan Anda merasa oke, saya bertanggung jawab atas sampah saya, silakan. Oke, nah ada juga e-waster J yang mengolah e-waste. Dan ada Octopus yang bahkan ngasih poin kalau nggak salah untuk sampah yang dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Masker B3 e-waste bekas semprotan sudah bisa diterima di Sudin Satpel Lingkungan Hidup Jakarta, nggak bayar. Terima kasih Mbak. Kalau ada info lebih lanjutnya ini hubungin kemana Mbak? Kalau mau mengolah sampah masker dan B3 itu artinya elektronik ya? E-waste. Nanti Mbak Elisa minta tolong ya di-share. Oke. Pada akhir kata, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Mari kita bersama jadi bagian dari solusi dan bukan masalah. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kembalikan ke Mas Dimas. Baik,